Dari banyaknya orang yang datang lalu pergi, gue terbiasa untuk gak menaruh harapan sama sekali. Bukan karena gue gak mau, bukan karena gue gak bisa, tapi karena memang tidak ada yang bisa diharapkan sama sekali. Terlahir sebagai seseorang yang bisa dibilang kerap kali merasakan agenda perpisahan dalam hidup, ngebuat gue jadi mau gak mau, suka dan tidak suka, harus mau bertahan, harus terus maju, dan gak stuck dalam suatu keadaan tertentu. Bahkan gue punya prinsip kayak gini nih dulu. Kalau memang ternyata gue bisa melakukan itu sendirian, ya gue bakal lakuin itu. Ya gue bakal jalanin sendiri. Kadang bahkan gue gak mikirin mau sekeras apapun, mau seterjal apapun itu jaraknya, gue akan tetap berpegang teguh dengan diri gue sendiri. Namun berbeda semenjak kedatangannya dia. Seseorang yang kalau dipikir-pikir mungkin lebih mengenali gue daripada diri gue sendiri. Gak tahu tuh, gue juga bingung kenapa. Seseorang yang berhasil mematahkan argumen gue bahwa gak selamanya keras kepala itu baik. Bahkan keras kepala yang tidak disertai dengan nalar tuh bisa melukai diri gue sendiri tanpa gue sadari. Keren banget ya dia. Kembali lagi mengudara, kita berbagi cerita, ngobrolin sesuatu yang ini adalah sesuatu yang sebenarnya ini adalah episode lanjutan dari penyesalan yang indah. Iya, penyesalan yang indah, topik yang gue tunggu dari beberapa lama dan harus gue ngertiin 2 bulan, dan akhirnya episode itu ada lanjutannya lagi. Kita berbagi cerita, tawa, air mata, suka maupun duka. Terima kasih sudah ada. Kisah kali ini datang dengan indah, dengan banyak pelajaran yang masih bisa gue bawa, meskipun kalau dipikir-pikir kayaknya kedatangannya untuk mengisi cerita tuh cuman sementara. Kisah yang bikin gue sadar bahwa berjalan dengan satu orang lain membuat gue jadi punya refleksi. Gue jadi kayak kemana-mana punya kaca, punya cermin yang gue bisa ngeliat diri gue sendiri di dia. Mungkin cukup sampai di sini dulu prolognya. Kita langsung aja untuk masuk ke dalam pembahasan utama. Yuk, langsung aja kita mulai kan. Bertemu lagi via suara bersama gue Bagas di podcast Kita dan Waktu. Omong-omong, kalian apa kabar? Gue harap dari kejauhan sana, dimanapun kalian berada, di saat kita mengudara bersama, di saat kalian mendengar pertanyaan ini, gue harap semoga kalian menjawab dalam hati, kabar baik. Itu yang selalu gue harapkan untuk para pendengar podcast ini. Sadar gak sih kalau perlakuan kita ke orang yang kita suka dan ke orang yang biasa itu sangat teramat berbeda? Bisa dilihat dari cara kita ngomong. Mungkin kalau misalkan kita ngomong tuh biasa aja sama orang lain, tapi kalau sama dia mungkin jadi lebih smooth, jadi lebih lembut. Entah pengen dapat notice atau entah pengen, ya karena sesuatu itu kita lakukan dengan tanpa paksaan sama sekali. Dan itu wajar dan normal-normal aja kok. Apalagi mengusahakan sesuatu yang bikin dia bahagia. Itu gak apa-apa, karena mengusahakan sesuatu untuk bikin dia bahagia sama aja kayak kita membahagiakan diri kita sendiri, karena ketawanya dia, langsung pipinya dia, keceriaannya dia, jadi bahagia kita juga. Tapi sadar gak sih? Sadar gak sih kalau kamu sudah terlalu berjuang, terlalu memaksakan diri untuk dapat balas rasanya, sampai kamu lupa atau bahkan sampai kamu tidak tersadarkan bahwa selama ini tanganmu, isi hatimu sudah lama berdarah, tapi kamu tutupi dengan melankolia, rasa senang karena kamu punya perasaan indah itu.
Coba deh kamu renungkan sejenak. Aku kasih waktu untuk berpikir. Kadang kita jadi lupa kalau waktu kita suka sama orang tuh kita seakan memposisikan segalanya untuk dia. Dan secara gak langsung menganggap bahwa diri kita itu adalah sesuatu yang gak ada apa-apanya. Sebenarnya itu salah loh. Sebenarnya itu salah bahwa di saat kita suka sama seseorang, kita jadi menganggap diri kita kecil atau menganggap diri kita remeh. Itu gak baik karena cerita itu bakal dominan tentang dia. Karena jadinya kamu jadi lebih berjuang daripada dia. Karena pada akhirnya porsi kebahagiaannya dia tuh jadi lebih banyak daripada porsi kamu. Dan kamu bakal capek dan lelah sendiri. Dan itu bahaya. Untuk kamu yang mungkin sedang mengusahakan kebahagiaan untuk orang lain, coba deh kamu pikir-pikir. Udah berapa banyak sih kamu dapat penolakan? Udah berapa banyak sih hati kamu bilang, istirahat dulu, nanti dilanjut lagi. Udah berapa banyak sih hati kamu bilang, ya kalau misalkan lo terus gak dianggap, kalau lo terus disepelekan dan disia-siakan, lo ngapain berbuat baik lagi sama dia? Hey, berbuat baik itu baik, gak pernah berbuat baik itu salah. Tapi tolong, berbuat baiklah pada seseorang yang pantas untuk menerima kebaikanmu. Karena gak semua orang pantas loh untuk menerima kesetiaan kamu, ketulusan kamu. Kadang kalau misalkan kamu pikir-pikir lagi, dan kamu terka-terka lagi, mungkin banyak orang-orang di luar sana yang naruh perasaan suka ke kamu tapi gak kamu notice gara-gara kamu berfokus sama satu orang yang bahkan nganggap keberadaan kamu aja enggak kan? Itu yang bahaya juga. Dan waktu sama dia, saya mikir kalau misalkan jalan sama dia itu kayak jadi refleksi, wah kayaknya kita bakalan terus sama-sama bareng. Wah kayaknya kita udah bakal jadi satu kombinasi yang tepat untuk terus sama-sama. Kayaknya dia tuh adalah orang yang Tuhan kirimkan untuk nemenin saya, untuk jadi obat waktu saya sakit, untuk jadi penawar segala luka saya. Kayaknya dia tuh orang yang benar-benar tepat deh. Itu pikir saya waktu itu. Tapi ternyata enggak. Ya cerita itu hanya berjalan mungkin 1 tahun. Dan sekarang udah tahun kedua saya gak sama-sama dia. Tapi pelajarannya itu berharga banget gitu loh. Dan disitu saya bisa ambil kesimpulan bahwa ternyata gak selamanya hal yang indah itu bisa bertahan lama. Dan hal yang cocok tuh bisa harus ke jenjang yang lebih serius tuh ternyata enggak. Kadang cerita yang singkat malah menghasilkan sesuatu hal yang bisa dijadikan pelajaran dengan jangka panjang, atau bahkan pelajaran dengan menghasilkan wejangan yang bisa kita pelajarin selamanya. Waktu itu saya bahagia. Tapi waktu itu saya ngeliat dia juga bahagia, tapi saya gak tahu apakah dia benar-benar bahagia atau hanya sebatas pura-pura untuk nyenengin saya. Karena kalau misalkan kita memaksa dia untuk suka sama kita itu juga gak baik. Karena saya tahu banget kalau dicintai hanya sebatas kasihan dan dicintai hanya sebatas pura-pura. Dan seolah-olah kalau dia ternyata suka padahal enggak, itu enggak enak. Itu kayak kita tuh mau main lotre di warung yang 1.000-an harganya. Tapi kita tuh udah tahu kalau itu tuh kita nggak bakal dapet, tapi kita tetap petik hanya untuk kayak nyenengin teman lain. Ayo kita mainan. Padahal kita udah tahu bahwa itu tuh sakit gitu loh, tapi tetap kita terusin. Waktu terus berlalu dan ninggalin gue sendirian sama kenangan. Di sini, di ruang kosong yang isinya cuman lagu-lagu sedih, isinya cuman foto-foto yang bahkan udah gak bakal bisa gue ulang lagi tuh momennya. Sampai diri gue bilang ke diri gue sendiri kayak gini, udah yuk, udah cukup bikin lo kayak gini.
Udah cukup dia bikin lo jadi gak jelas, bahkan gak ngenalin diri sendiri. Gak kehitung udah berapa banyak ya usaha dan perhatian yang selalu coba gue beri dan gue kasih ke lo, tapi selalu gak dapat apresiat. Semua yang gue usahakan untuk meluluhkan hati lo yang beku itu, di saat lihat lo, memang selalu timbul rasa ingin memiliki. Mustahil kalau aku bilang enggak. Dan di saat itu juga, aku tersadarkan bahwa gak semua hal harus diikat dengan perasaan. Dan gue jadi ngerti, ternyata mau sekeras apapun dan mau sebanyak apapun air mata yang jatuh, ya gue tetap gak bakalan bisa. Karena kalau pada akhirnya orangnya bukan lo, gue bisa apa? Kalau pada akhirnya garis finish cerita gue bukan di lo, gue bisa apa? Dan kadang tamparan hidup memang sesederhana itu ya. Jadi gue jadi mikir bahwa untuk kalian yang mungkin sudah berjuang terlalu lama, sudah berusaha untuk mengarahkan segalanya tapi gak dapat apa-apa, bukan kalian kok yang salah. Coba deh kalian pikir, mungkin kalau misalkan selama ini kamu terlalu ngoyo, kamu terlalu too much untuk memperjuangkan dia, tapi kamu gak pernah dapat balas rasa. Coba deh kamu pertanyakan, mungkin bukan dia orangnya. Mungkin perasaan kamu memang bukan dia pada akhirnya. Mungkin kisah cinta kamu muaranya memang bukan di dia. Kamu pernah mikir gitu gak sih? Kayak udah terlalu lama diusahakan, udah terlalu lama diperjuangkan, gak dapet apa-apa, karena mungkin memang bukan dia orangnya. Memang bukan dia yang pantas menerimanya. Jadi, jangan buang-buang waktu yuk. Coba perjuangin sekali lagi, minta kepastian sekali lagi. Kalau emang udah gak ada jawaban, tinggalin, lepasin dan ikhlasin. Kak, kalau dilupain susah, gak ada yang nyuruh lupain karena memang segala sesuatunya gak harus dilupakan kan. Mungkin itu dulu pembahasan kali ini, singkat aja. Dan gue pengen bilang ke kalian bahwa kalian sangat berharga. Jangan mau disia-siain, jangan mau waktu lo terbuang percuma gara-gara dia, gara-gara nungguin sesuatu yang pada ujungnya ketidakpastian juga, karena itu adalah hal yang sangat menyakitkan. Apalagi kalau kalian menuntut balas rasa yang pada akhirnya hanya memaksa dia untuk mencintai kamu dengan rasa kasihan dan seolah-olah cinta. Mendingan kalian jalan sendiri-sendiri aja, karena pada akhirnya kita dipilih dan memilih. Oke, itu aja. Terima kasih udah mau dengerin episode kali ini. Jangan lupa baca cerita Kapal Kertas di Wattpad, karena mungkin gue bakal update setelah tanggal 22 Mei ya. Atau minggu depan gue bakal update lagi. Terima kasih banyak udah mau dengerin podcast ini. Kalau kalian suka, mungkin kalian bisa rekomendasiin ke teman-teman kalian, ke sahabat kalian, ke saudara kalian, atau ke siapapun itu. So, gue Bagas pamit undur diri. Sampai bertemu di malam minggu nanti. Semoga kalau bisa ya. Gue senang banget bisa ngobrol sama kalian kayak gini meskipun cuma sebentar. Jaga diri kalian baik-baik. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah.